Anthony de Mello adalah seorang rohaniwan Yesuit dari India. Gagasan-gagasannya, baik yang berupa tulisan maupun yang berupa rekaman lisan, dikenal di seluruh dunia. Pemikiran-pemikirannya begitu menarik karena hampir selalu diramu dengan kisah, anekdot, dan sekaligus begitu menantang orang untuk melanjutkan sendiri pengamatan atas segala seluk-beluk kehidupan. Dalam uraiannya yang berjudul Jalan Menuju Tuhan, ia mengajak kita mengamati realita-realita batin seperti keheningan, kedamaian, sukacita, kehidupan, kemerdekaan, dan kasih sebagai kualitas-kualitas nurani. Alex Dirjo, seorang murid dan rekan satu tarekatnya, menyuarakan buah permenungan Anthony de Mello, setia dalam pesan, bebas dalam ungkapan. Pesan, bebas dalam ungkapan. Pengamatan yang pertama ini akan kita arahkan kepada keheningan, karena semua jalan menuju Tuhan selalu lewat keheningan. Apa itu keheningan? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam keheningan dan menikmatinya? Alkisah, ada seorang raja datang menemui seorang pertapa dan bertanya, "Aku seorang yang sibuk dan aku ingin dekat dengan Tuhan. Dapatkah kau menerangkan kepadaku jalan pintas menuju Tuhan dalam satu kalimat?" Pertapa itu menjawab, "Akan kutunjukkan dengan satu kata." "Apa itu?" tanya raja dengan takjub. "Silence," keheningan. Bagaimana aku mencapai keheningan? Melalui meditasi. Meditasi dalam bahasa Sanskerta adalah dhyan, yang bukannya renungan atau pemikiran, melainkan perjalanan ke seberang sana dari gagasan. Bagaimana aku bisa bermeditasi? Hening. Apakah Anda menangkap maksudnya sekarang? Apa itu keheningan? Keheningan adalah perjalanan ke seberang sana dari kata dan pikiran. Orang harus melampaui, bahkan melepaskan kata dan pikiran untuk bisa mencapai keheningan. Apa kelirunya kata dan pikiran sehingga harus dilepaskan? Allah itu tak terlukiskan dengan kata-kata, tak terfahami dengan pikiran. Allah itu Maha Agung, mengatasi segala kata-kata dan pikiran kita manusia. Kata-kata kita tak pernah sungguh-sungguh mampu menjadi wadah, tak mampu mewadai untuk menerangkannya. Pikiran kita pun juga tak pernah sungguh-sungguh mampu mewadai pemahaman tentang siapa Allah itu. Orang harus berani berjalan melewati kata dan pikiran untuk bisa berjumpa dengan Allah di alam keheningan.
Maukah Anda masuk ke dalam keheningan ini? Ada 3 jalan ingin saya tunjukkan, ialah pemahaman, penglihatan, dan kitab suci. Pertama, lewat pemahaman. Memahami apa? Bahwa Allah itu Maha Agung, melebihi semua kata-kata dan pikiran kita manusia. Thomas Aquinas, seorang teolog besar Katolik, pernah menulis, mengenai Allah hanya satu yang kita ketahui, ialah bahwa kita tak sungguh tahu siapa Dia. Agustinus, seorang teolog sebelum itu, pernah berjalan-jalan di pantai, merenung lama dalam usaha memahami Allah. Dilihatnya seorang bocah bermain di pantai, membuat lubang di pasir, kemudian diisi dengan air laut. "Apa yang kau kerjakan?" tanya Agustinus. "Memindahkan air laut ke dalam lubang ini," jawabnya. "Itu tidak mungkin. Laut terlalu besar dibandingkan dengan lubang kecil ini," sambung Agustinus. "Oh ya?" Dan si bocah tak kelihatan lagi. Agustinus pun menjadi tahu. Ia mendapat pencerahan dan menjadi menyadari hal itu. Konsili Lateran menyatakan demikian. Setiap gambaran yang kita miliki tentang Allah lebih tidak menyerupai daripada menyerupai Dia. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana dengan kitab suci? Bukankah kitab suci memberi gambaran tentang Allah? Kitab suci lebih menunjukkan arah daripada gambaran tentang Allah itu. Bayangkan ada orang mau pergi ke Bandung. Di suatu perempatan, dia melihat sebuah rambu-rambu petunjuk jalan bertuliskan Bandung. Ia berpikir, ini dia Bandung. Temannya bertanya, bagaimana Bandung itu? Dijawab, ada tiangnya. Bandung itu biru dengan warna putih seperti huruf B, A, dan seterusnya. Rambu-rambu lalu lintas itu bukan Bandung dan sama sekali tidak mirip Bandung. Ada pepatah berbunyi, apabila orang bijak menunjukkan bulan purnama, yang dilihat oleh orang bloon adalah jari telunjuknya. Kitab suci mengatakan, Allah adalah Bapa yang melindungi kita anak-anaknya. Waktu seorang menyaksikan suatu bencana, dia berontak. Bapa macam apakah Allah itu yang membiarkan orang tak berdaya dan tak berdosa binasa? Inilah bahaya kata-kata bila dipegang sebagai seluruh kebenaran tentang Allah. Karena Allah itu misteri yang maha agung, rahasia di seberang sana dari kata-kata dan pikiran. Bayangkan ada seorang buta yang bertanya, bagaimana warna bunga mawar ini? Merah jambu. Apa itu merah jambu? Silakan mendefinisikan kepadanya. Apakah merah jambu itu panjang atau pendek, halus atau kasar, tebal atau pipih?
Dia bertanya dari pengalamannya yang sangat terbatas pada indera perabanya. Misalnya, Anda memaksakan diri dengan menjawabnya, "Merah jambu itu seperti suara yang lembut." Bayangkan suatu ketika si buta terbuka matanya dan orang menunjukkan kepadanya warna merah jambu. Dia tidak bisa menerima bahwa yang ditunjukkan itu warna merah jambu, karena saat itu ia tidak mendengar suara yang lembut mengalun padanya. Gambaran suara itu lebih menggelapkan daripada menjelaskannya. Gambaran tentang Allah yang terbatas pada kata-kata dan pikiran tertentu, lalu dipegang teguh, bisa merupakan perangkap yang menyebabkan orang sulit berdoa. Jalan kedua untuk masuk ke dalam keheningan dan bertemu dengan Tuhan ialah penglihatan. Apa hubungan antara penglihatan dan keheningan? Apakah asal melihat aku pasti akan menjadi hening? Tidak. Orang perlu melihat secara khusus. Mungkin di antara Anda ada yang sudah pernah membaca buku The Little Prince. Di sana si musang berkata, hanya dengan hati orang bisa sungguh melihat. Yang hakiki tak terlihat oleh mata. Kita harus belajar melihat dengan hati, mendengar dengan hati, maka menjadi hening. Pada suatu senja, Anda terpesona memandangi matahari terbenam di balik bukit. Seorang teman bertanya, "Kau melihat apa?" Anda menjawab, "Keindahan." "Apa yang indah? Pohonkah? Batukah? Atau apa?" tanyanya lagi. "Yah, memang keindahan tidaklah terdapat pada benda. Keindahan ada dalam cara Anda melihat benda, yakni bila Anda melihat dengan hati." Orang Hindu berkata, Tuhan itu sang penari. Alam semesta adalah tariannya. Dapatkah orang melihat tarian tanpa melihat sang penari? Bila kita memandang alam ciptaan dengan hati, kita akan bertemu dengan Allah, sang pencipta itu. Mazmur 19 begitu indah mengungkapkan iman tersebut. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Dalam prolog Yohanes Injilnya menulis, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bila Anda melihat alam ciptaan ini, mudah-mudahan Anda akan menjadi hening karena melihat wajah Allah. Jalan ketiga yang akan kita masuki untuk mencapai keheningan adalah kitab suci. Bagaimana caranya? Bukalah suatu kutipan pilihan Anda sendiri. Misalnya,
Injil Yohanes bab 7 ayat 37 sampai 44. Mulailah dengan membaca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum." Bila hati kita tertarik pada ayat tertentu, misalnya yang terakhir ini, berhentilah membaca, lalu ulangilah kalimat tersebut beberapa kali sampai hati menjadi puas. Kemudian ungkapkanlah reaksi atau tanggapan Anda sendiri. Misalnya, barang siapa haus, siapa sajakah Tuhan? Orang jahat, orang baik, semua boleh datang kepadamu? Lihatlah, aku sekarang datang mohon minum. Atau reaksi lain, sudah berapa kali aku datang kepadamu Tuhan? Minuman apa yang kau berikan? Ah Tuhan, bila jujur aku kurang percaya lagi. Jangan takut berdoa demikian, karena Tuhan menghargai kejujuran. Mungkin akan datang saatnya Anda letih bereaksi dengan kata-kata. Lalu diamlah, membuka hati. Siapa tahu dalam keheningan Tuhan akan mewahyukan sesuatu yang pribadi bagi Anda sendiri. Bila pikiran mulai melantur, ambillah kitab suci dan kutipan pilihan tadi, lalu teruskan membaca dengan proses seperti di atas. Membaca, mengulangi, dan menanggapi. Bila kata-kata tidak sanggup lagi mewadai atau mengungkapkan reaksi batin Anda, diamlah. Anda diundang masuk ke dalam keheningan Tuhan. Berikut ini adalah variasi lain untuk masuk ke dalam keheningan lewat kitab suci. Kalau yang pertama tadi berakhir dengan keheningan, yang berikut ini bermula dengan keheningan. Mulailah dengan mengheningkan diri, lalu ucapkanlah dengan suara atau dalam batin suatu ucapan Yesus yang menarik hati Anda. Misalnya, yang Anda hafal, sehingga tanpa membuka kitab suci, Anda bisa mengucapkannya. Misalnya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Atau, salam bagimu, jangan takut. Atau, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian, biarlah ucapan atau sabda Yesus tersebut meresap ke dalam tulang sumsum Anda dalam keheningan. Mudah-mudahan Anda akan mengalami transformasi karena berjumpa Tuhan dalam firman-Nya. Keheningan ini adalah anugerah Allah, tak bisa dipaksakan, seperti makna kisah berikut ini. Ada sebuah kuil yang didirikan di sebuah pulau sekitar 3 kilometer lepas pantai. Dalam kuil itu terdapat ribuan lonceng
besar dan kecil, buah tangan seniman-seniman yang termasyur dari mana-mana. Setiap kali ada angin lewat atau badai mengamuk, lonceng-lonceng berdentang bersama menjadi seperti simfoni. Dan siapapun yang mendengarnya akan terangkat ke alam roh, ke alam Allah. Beberapa abad telah lewat dan zaman pun berganti. Kuil itu bersama pulaunya tenggelam ke dasar laut. Tetapi sesekali lonceng-lonceng itu masih terdengar berdentang dan berdenting, dan berbahagialah orang yang mendengarnya. Legenda ini diceritakan orang tua-tua di pantai yang menghadap ke Pulau Keramat itu. Seorang muda mendengar legenda tersebut dan bertekad untuk datang dengan harapan akan mendapat karunia boleh mendengar dentangan lonceng-lonceng itu. Dipilihnya tempat di pantai yang menghadap ke pulau itu. Tiap hari ia duduk di bawah sebuah pohon nyiur, memusatkan perhatian untuk mendengar. Tetapi yang ia dengar tiada lain kecuali desau angin lewat atau deru gelombang yang menghantam karang yang dekat. Minggu lewat, bulan lewat, akhirnya telah setengah tahun dia mencoba menangkap dentang-denting lonceng itu. Ketika hampir patah semangatnya, ia berpikir, mungkin ini sekedar dongeng saja. Atau mungkin aku memang tidak mendapat karunia untuk mendengarnya. Ia pun memutuskan untuk pulang. Ia pamit terakhir pada pantai, pada nyiur dan angin yang telah jadi temannya selama ini. Waktu ia diam melihat ombak dan mendengar angin, tiba-tiba dia terlonjak. Ada denting lonceng sangat lembut. Ah, ini khayalanku saja, pikirnya. Tetapi sebelum ia sadar, terdengarlah lagi lonceng diikuti dentang-denting dan dentang lagi. Tanpa sadar, dia telah terangkat ke alam roh, ke alam Tuhan. Apabila mau melihat Allah, lihatlah ciptaannya. Bila mau mendengar Allah, dengarlah ciptaannya. Permenungan tentang keheningan sudah selesai. Setelah jeda singkat akan disambung dengan uraian tentang kedamaian. Sementara ini kita dengarkan doa mantra dalam bahasa Sanskrit. Om Yesu Krista Jai Jai Nam, yang artinya Yesus Kristus yang awal dan akhir, terpujilah namamu. Kalau dikidungkan, demikian bunyinya. Om Yesu Krista Jai Jai Nam. Om Yesu Krista Jai Jai Nam.
Krista jejenam. Om Yesu Krista jejenam. Jejenam, jejenam, jejenam. Jejenam, jejenam, jejenam. Om Yesu Krista jejenam. Om Yesu Krista jejenam. Jejenam, jejenam, jejenam. Jejenam, jejenam, jejenam. Jejenam, jejenam, jejenam. Jejenam, jejenam, jejenam. Om Yesu Krista jejenam. Om Yesu Krista jejenam. Jejenam, jejenam, jejenam. Jejenam, jejenam, jejenam. Om Yesu Krista jejenam. Om Yesu Krista jejenam. Yesu Krista jejenam. Om Yesu Krista jejenam. Om Yesu Krista jejenam. Om Yesu Krista jejenam.
Krista cecenam. Om Yesu 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 Krista cecenam. Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Cecenam. Om Yesu Krista cecenam.
Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Krista cecenam. Om Yesu 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 Krista cecenam.
Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista. スター cecenam. Om Yesu Krista 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 cecenam
Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam.
Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Yesu Krista cecenam. Om 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 Yesu Krista cecenam. Krista cecenam. Cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam.
Om Yesu Krista cecenam. Om Yesu Krista cecenam. Uraian atau renungan berikut ini adalah tentang kedamaian sebagai suatu karunia khusus, bahkan ciri khas dari jalan menuju Tuhan. Suatu kisah singkat bisa membuka renungan ini. Ada 2 orang rahib yang telah hidup bersama selama 40 tahun dan belum pernah bercekcok barang sekalipun. Seorang dari keduanya berkata, "Rasanya sudah waktunya kita harus bertengkar ya?" "Baiklah, ini usulan yang menarik. Lalu, tentang apa ya misalnya kita bisa bertengkar?" Jawab yang lain, "Mari kita bertengkar mengenai sepotong roti ini." "Setuju," kata yang lain. "Ini rotiku!"